Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sugito BBA. Untuk kali ini eh, akan menjelaskan tentang ujian menulis sekolah bagi kelas 9 untuk mata pelajaran IPA. Nah, di sini ada instruksinya, kalian bisa baca ya instruksinya. Pertama, dari makanan atau minuman yang menyehatkan imun, pilihlah salah satu bahan, kemudian silakan ya, satu, kalian tuliskan bahan yang diperlukan ke dalam bahasa Latin. Yang kedua, tuliskan ciri-ciri dari bahan yang kamu tuliskan ke dalam bahasa Latin tersebut berdasarkan organ reproduksinya, kemudian berdasarkan habitusnya. Ya, habitus itu adalah tempatnya ya. Kemudian ciri-cirinya berdasarkan bentuk daunnya, lalu berdasarkan cara berkembang biaknya. Kemudian yang ketiga, kamu menuliskan urutan taksonnya dari bahan yang kamu tuliskan tadi, ya. Kemudian yang keempat, tuliskan judul makanan atau minuman tersebut. Ya. Kemudian yang kelima, kamu tuliskan jawabannya ini ke dalam kertas HPS atau folio, kemudian difoto, ya, lalu dikirimkan ke GCR. Cantumkan nama dan kelas di dalam kertas HPS atau folio tersebut. Ingat batas waktu pengumpulannya. Ya, nah, apa saja yang akan dinilai dalam ujian sekolah non-tulis ini? Ya, yang pertama di sini akan dinilai tentang penulisan nama Latin bahan pembuatan makanan atau minuman sesuai dengan kaidah binomial nomenklatur. Ingat, hanya satu bahan saja yang kamu tuliskan ya. Nah, yang kedua, penulisan ciri-ciri sesuai dengan kriteria yang diminta. Jadi kamu harus menuliskan ciri-ciri sesuai dengan yang disebutkan tadi di atas ya. Dan yang ketiga, menuliskan urutan takson sesuai dengan kaidah takson yang dari tinggi ke tingkat yang rendah. Nah, contohnya di sini misalkan kamu membuat bahan makanan atau minuman ya. Contohnya misalkan di sini Bapak akan sampaikan yaitu tentang membuat empon-empon ya. Membuat minuman empon-empon. Nah, di dalam membuat minuman empon-empon itu membutuhkan bahan-bahan yang pertama satu ruas jahe, satu ruas kunyit, satu ruas temulawak, satu batang serai, 250 gram gula aren, satu batang kayu panis. Nah, kalian memilih ya, hanya memilih satu bahan saja dari kelima bahan ini. Ya, ada jahe, ada kunyit, ada temulawak, ada batang serai, ada kayu manis. Nah, ini Bapak akan menyebutkan semuanya tapinya di sini. Kalian kalau kalian nanti hanya memilih satu bahan saja yang kalian sebutkan. Nah, jawabannya seperti apa? Seperti ini contohnya. Ya, jadi kalian buat tabel. Ya, contoh misalkan jawaban nomor satu kalian disuruh menuliskan nama Latinnya. Nah, misalkan kamu mengambil nama jahe. Ya, nama bahannya adalah jahe. Berarti jahe itu bahasa Latinnya Gingeber officinale. Ya. Nah, penulisannya ingat, penulisannya itu harus dicetak miring seperti ini, ya. Atau bisa juga kalau tidak dicetak miring, ditulis miringnya, kamu menulis biasa, tapi di bawahnya dikasih garis bawah. Dan ingat penulisannya huruf di kata pertama itu huruf besar. Nah, huruf di kata kedua itu huruf kecil, ya. Dan seterusnya. Ya, di sini ada jahe, tadi ada bahan kunyit, ada temulawak, ada serai, ada kayu manis. Nah, ini contoh untuk jawaban yang pertama, ya. Nah, kemudian selanjutnya, ya, untuk jawaban yang kedua, menyebutkan ciri-ciri bahan tadi. Kamu hanya menyebutkan satu ciri bahan saja. Ya, misalkan kalau kamu ngambil jahe, berarti sebutkan jahenya saja. Nah, contohnya di sini ciri bahan jahe. Nah, organ reproduksinya jahe itu berupa akar rimpang ya atau rizoma. Nah, habitus jahe ini tumbuhnya merumpun. Nah, merupakan tanaman ternak tahunan ya, ternak tahunan ya berbatang semu. Nah, tanaman jahe ini tumbuh tegak setinggi 30 sampai 75 cm. Nah, seluruh batang semuanya terbentuk dari seludang daun yang memanjang dan tertutup ya. Dan ya, melingkar. Bagian luar batang agak licin, agak mengkilap dan berwarna hijau tua.
Nah, bentuk daunnya. Nah, diminta dari bentuk daunnya. Nah, maaf, diminta dari habitusnya dulu. Tadi habitusnya ya. Yang kedua, dari bentuk daunnya. Daun jahe ini merupakan tipe daun tunggal dan memiliki pelepah serta seludang daun. Nah, bentuk helai daunnya sempit. Panjangnya sekitar 15 sampai 23 cm. Sedangkan lebarnya hanya sekitar 1,5 cm. Nah, kemudian ciri yang selanjutnya adalah ciri cara berkembang biak. Nah, berkembang biaknya dengan cara apa? Ya, jahe berkembang biak dengan cara rizoma atau akar tinggal, ya, atau rimpang. Itulah uh, untuk jawaban yang kedua, menyebutkan ciri-ciri bahan yang kamu tuliskan tadi. Nah, ada kunyit, temulawak, serai. Ambil satu bahan saja ya, ingat, ambil satu bahan saja. Nah, kemudian urutan taksonnya. Ya, kalian menyebutkan urutan takson. Ingat, takson itu ada dua. Ada takson hewan dan takson tumbuhan. Nah, di sini contohnya kita ambil adalah contoh takson tumbuhan karena bahan-bahannya adalah dari tumbuhan. Nah, urutan takson pada tumbuhan dimulai dari kingdom, kemudian divisi, kemudian kelas, kemudian ordo, kemudian family, kemudian genus, dan terakhir spesies. Nah, misalkan di sini kamu milih tadi bahan jahe. Jahe itu kingdomnya berarti plantae. Ya, divisinya spermatophyta, kelasnya Monocotyledanae, ordonya Zingiberraceae, familinya Zingiberraceae, genusnya Zingiber, spesiesnya adalah Zingiber officinale. Ya, seperti itu. Kalau milih kunyit, ya ini kunyit, temulawak, serai ini, kayu manis ini, ya. Nah, tergantung dari bahan yang kamu buat untuk dijadikan makanan atau minuman. Ini hanya contoh saja. Seperti ini jawabannya. Dan yang terakhir, ya tuliskan judulnya. Nah, kalau tadi judulnya adalah wedang pon-pon, maka di atas paling atas itu dicantumkan wedang pon-pon. Bahan-bahannya kamu tuliskan apa saja. Hanya bahan-bahannya saja ya, tidak apa namanya, tidak ininya apa namanya cara membuatnya. Oke, itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat tanggal pengirimannya. Terima kasih. Jangan lupa setelah nonton klik subscribe yang belum, ya. Klik subscribe yang belum, kemudian ditulis nama dan komentarnya. Ya, ingat tulis subscribe dulu, tulis nama dan komentarnya. Ya. Terima kasih.